Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang momentum. Momentum itu biasa kaitan erat sama impuls. Yuk, kita mulai aja. Nah, untuk pelajaran momentum pertama, kita akan membahas nih step by step-nya sampai ke hukum kekekalan momentum. Nanti kita akan ngebahas momentum linear, impuls, hukum kekekalan momentum, ada koefisien restitusi hingga jenis-jenis tumbukan. Ini step by step untuk materi kita selanjutnya. Nah, perhatikan gambar ini ya. Di sini ada benda yang diletakkan di atas lantai. Nah, si benda ini pasti punya massa. Otomatis dia akan punya berat. Ini W-nya W besar ya. Dan di atas itu otomatis ada yang namanya gaya normal. Ketika sebuah benda ini dikasih gaya atau diberi gaya, maka otomatis dia akan bergerak. Nah, ini kita analisis lantainya licin. Ntar kalau misalnya lantainya punya gesekan, akan ada sedikit perbedaan. Lanjut, perhatikan animasi yang di bawah ini ya. Lihat, yang di atas itu ada Sailor Moon yang mengendarai sepeda, yang di bawah ada orang yang sedang mengendarai motor. Apa yang kalian bisa dapatkan dari gambar di sini? Lalu, manakah yang lebih suka dihentikan? Coba kalian bayangkan. Dua orang yang sedang mengendarai, yang satu sepeda, yang satu motor. Kira-kira mana sih yang susah untuk dihentiin? Lanjut. Misalkan ada animasi lagi berikut nih. Yang satu orangnya sedang jalan biasa. Yang satu jalan cepat alias lari. Perhatikan. Wah, manakah yang lebih sukar dihentikan? Nah, dia nanya lagi, manakah yang lebih sukar dihentikan? Sudah? Sudah dapat bayangannya? Oke, sudah dapat kesimpulannya yang mana? Oke, jadi kalau kita bisa bahas baik-baik dari dua animasi di sebelumnya, slide sebelumnya, itu bisa dibilang adalah momentum itu dipengaruhi dua hal. Sifat benda ya, yaitu yang pertama adalah si massa, yang kedua adalah kecepatan. Saya bahas lagi yang gambar animasi yang pertama. Nah, terlihat bahwa massa sepeda lebih ringan daripada massanya motor. Bisa dibilang ya lebih berat lah ya motor itu. Jadi kalau dibilang mana yang lebih suka dihentiin, jelas motor karena dia lebih besar. Lanjut, kalau yang ini, manakah yang lebih suka dihentikan? Jelas yang berlari lebih susah karena kecepatannya lebih besar daripada orang yang jalan. Nah, sebab itu, sifat benda, momentum, semakin besar masanya, semakin besar kecepatannya, maka semakin besar pula momentumnya. Karena momentum itu dipengaruhi massa dan juga kecepatan. Contohnya ada satu contoh seperti ini. Benda A bermassa 1 kilo bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Bola B bermassa 1,5 kilo bergerak dengan kecepatan 1,5 meter per sekon. Balok manakah yang lebih suka dihentikan? Kita telah dulu satu-satu ya. Untuk balok A. Balok A ini massanya 1 kilo, kecepatannya 2. Balok B, bola B, ini balok ya. Balok B, massanya 1,5, kecepatannya 1,5. Kalau kita pakai analisis momentum, maka bisa kita dapatkan seperti ini. Kita kerjain satu-satu. Momentumnya A, berarti massa kali kecepatan di benda A. Berarti 1 dikali 2 sama dengan 2. Benar sekali.
Lanjut ke yang benda kedua, alias balok kedua, balok B. 5 dikali kecepatan untuk balok B. Maka 1,5 dikali 1,5 sama dengan 2,25. Jadi mana yang lebih besar? A atau B? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah B. Maka benda B lebih sukar dihentikan daripada benda A. Maka PA kurang daripada PB. Karena si PB lebih besar daripada PA. Nah, itu dia contoh untuk analisis momentum. Gimana? Mudah? Paham? Kalau kalian mau tanya, bisa tanya berikutnya di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.